Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat mahkota hati, dimanapun Anda berada, senang saya dapat bertemu kembali dengan Anda, dan saya berdoa buat Anda. Semoga kiranya Anda semuanya dalam keadaan hati yang lapang, ekonomi yang luas, pikiran yang tenang, serta Allah berikan kesehatan lahir dan batin buat Anda, buat kita, dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik saudaraku, sobat mahkota hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memaklumi bahwasanya manusia adalah merupakan sifat yang tidak bisa kita ingkari, ya, dengan serba keterbatasannya, kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dialami oleh manusia itu silih berganti antara senang, antara sedih, antara longgar, lapang keadaan ekonomi, dan sempit. Dalam keadaan gembira maupun sedih, itu tidak sepi yang dialami oleh setiap manusia. Kali ini saya ingin berbagi buat Anda, ya, sahabat mahkota hati, ketika memang, tapi lebih dahulu saya tadi udah berdoa ya, semoga Allah melapangkan hati kita. Ketika Anda merasakan dada Anda sesak, karena ya berbagai hal, boleh jadi apakah kena tentang kita terdesak, atau kondisi kita untuk menyelesaikan ya hutang-hutang kita mungkin, ya. Atau ada kebutuhan-kebutuhan biaya untuk pendidikan anak kita, saudara kita yang di bawah tanggungan kita misalnya, atau mungkin hal yang lain, ya, karena ada sesuatu hal misalnya, dan itu harus kita sendiri sebagai hamba Allah yang berkewajiban untuk memenuhi itu, yang bisa mendatangkan suatu sesak dada kita, ya. Kemudian kacau pikiran kita, tidak tenang lagi berpikir. Maka lakukan hal ini, yang disebut satu ritual agar Allah melapangkan dada kita, dan Allah menolong, memberi bantuannya untuk sesegera mungkin menyelesaikan dan memudahkan urusan-urusan kita. Ya, namanya kita orang hidup ini banyak urusan, ya. Jadi saudaraku di sana, Anda boleh amalkan, ini saya berbagi, Anda boleh amalkan di dalam surah Toha ayat 25-26. Tapi penting ingin saya sampaikan cara mengamalkannya. Cara mengamalkannya. Yang pertama, cara mengamalkan ini sangat fleksibel, sangat mudah, ya. Kalau disebut misalnya apakah itu merupakan satu kata sandi atau disebut fin, ya, ataukah disebut yang lain agar kita bisa terkonek dengan amalan ini, kalau ini sangat mudah. Cuman saja tergantung kepada kita, saudaraku. Anda yakin atau tidak? Anda mau atau tidak? Hanya terserah kepada Anda. Tetapi karena saya berbagi, maka ini sudah saya lakukan, dan hal-hal tersebut sudah saya nikmati dan sudah saya rasakan hasilnya. Ketika memang sudah saya merasakannya, tentu kan alangkah eloknya, alangkah bagusnya kita bisa berbagi. Dan saya juga berharap kepada Anda nantinya setelah Anda melakukan dan mengamalkan ritual ini, Anda juga bisa berbagi kepada saudara Anda dan kepada teman Anda, kepada saudara Anda misalnya, ya, termasuk keluarga Anda.
Karena Allah itu lebih suka kepada orang yang mau mengajak tentang kebaikan. Apalagi ini menyangkut masalah ketika orang terdesak dengan sesuatu urusannya, karena manusia itu tetap silih berganti yang dirasakannya, ya. Ketika memang sangat-sangat dia menyedihkan hati, ya, menyesakkan dada, lalu kita berikan solusi, ya. Jadi semuanya ini tergantung keyakinan dan mau kita. Sehingga dengan dasar iman, dengan dasar mau, diperkuatlah dengan keistiqomahan, ya. Istiqomah gitu. Ya. Jadi dengan istiqomah itu nanti insya Allah kita cepat akan merasakan buahnya. Apa itu amalannya? Nah, kan itu, ya. Maka tontonlah sampai akhir video ini, walaupun ini singkat. Saya sangat singkat aja memberikan kali ini kepada kita semua amalan dari surat Toha ayat 25, ayat 26. Baik, ya. Yang pertama, cara mengamalkannya. Cara mengamalkannya. Yang pertama, ketika di dalam lintasan pikiran Anda, dalam hati Anda teringat sesuatu hal yang menyebabkan dada Anda sesak, apapun penyebabnya, maka bacalah ayat ini. Dan di saat membaca itu, Anda rilekskan sejenak saja. Jangan ada terlintas pikiran kita atau di dalam hati kita sesuatu hal yang lain, terkecuali fokuskan, hadirkan hati, kita sedang membaca ayat Allah. Serta datangkan keyakinan betapa besar kandungan, ya, mukjizat, kekuatan, ya, powerkah dia namanya, atau frekuensi yang ada di dalamnya, ini nanti akan bisa kita rasakan. Itu cara mengamalkannya. Di saat pikiran kita atau hati kita menjadi sesak, menjadi galau, kacau, galau, disebabkan, ya, hal-hal tadi, apapun dia penyebabnya, maka tafakurlah kita sejenak, baru kita baca. Yang kita baca kalimatnya harus kita awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya kira Anda tidak asing lagi. Anda sudah tahu. Tapi bagaimana untuk meletakkan cara pengamalannya? Dimanapun Anda, sedang apapun Anda, ini maaf ya, maaf sekali. Walaupun Anda sedang mau istirahat, lalu terkenang hal-hal tersebut, sehingga menyesakkan dada, bahkan sulit kita mau tidur, Anda duduk sebentar. Lakukan hal ini. Mungkin Anda sedang berjalan, mungkin Anda sedang beraktivitas, bekerja misalnya, tetapi datang pikiran itu yang mengganggu Anda, sejenak saja. Walaupun Anda hanya membaca satu kali. Tapi dengan tata cara seperti saya katakan, Anda tafakur. Hadirkan hati, Anda sedang membaca firman Allah. Lalu Anda awali dengan hamdalah dan selawat, lalu Anda baca firman Allah itu. Sehingga Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.